Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 9 mata kuliah Akuntansi Manajerial kelas GA akan membawakan sebuah materi yang berjudul Short Run Decision Making Relevant Costing. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eriskia Julian dengan NIM 2019 310491. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Angelia Wirawan dengan NIM 2019 310485. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Maulida Sana dengan NIM 2019 310486. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Short Run Decision Making atau membuat keputusan jangka pendek. Jadi pembuatan keputusan ini adalah pembuatan keputusan dengan memilih dari beberapa alternatif dalam waktu yang singkat. Pengambilan keputusan jangka pendek ini terdiri dari memilih di antara alternatif dengan tujuan langsung maupun dengan tujuan terbatas. Keputusan jangka pendek ini terkadang disebut sebagai keputusan taktis karena melibatkan pemilihan antara alternatif dengan kerangka waktu langsung maupun yang terbatas. Selanjutnya ada model pengambilan keputusan. Langkah-langkah yang menjelaskan proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, ada mengenali dan mendefinisikan masalah. Lalu yang kedua, ada mengidentifikasikan setiap alternatif yang muncul menjadi solusi yang layak dari permasalahan serta menghilangkan alternatif yang tidak layak atau yang jelas-jelas tidak memungkinkan. Lalu yang ketiga, ada mengidentifikasikan biaya dan manfaat yang berhubungan dengan setiap alternatif yang layak. Selanjutnya, mengidentifikasikan biaya dan manfaat mana yang relevan atau tidak relevan, serta menghapus biaya yang tidak relevan dari pertimbangan. Lalu yang keempat, ada menghitung total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Yang kelima, ada mengkaji faktor kualitatif dengan cara memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap aspek kualitatif dari masing-masing faktor. Misalnya, kualitas bahan baku, keandalan sumber pasokan, perkiraan kestabilan harga, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada membuat keputusan dengan memilih alternatif yang memberikan manfaat terbesar secara keseluruhan. Berikut ini adalah contoh untuk mengilustrasikan model pengambilan keputusan. Ada perusahaan Audio Blast yang merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi sistem pengeras suara untuk mobil baru. Baru-baru ini, Audio Blast didekati oleh produsen mobil besar tentang kemungkinannya memasang produk utama Audio Blast sistem speakernya yang memiliki super bass ke dalam mobil sport baru. Speaker Audio Blast akan dipasang di pabrik. Misalkan, Audio Blast memutuskan untuk mengejar pesanan speaker dari pabrikan mobil. Saat ini perusahaannya belum memiliki kapasitas produksi dan penyimpanan yang memadai untuk memenuhi pesanan tersebut. Lalu bagaimanakah caranya model pengambilan keputusan dapat membantu Audio Blast untuk menemukan cara terbaik mendapatkan kapasitas tersebut? Oke, langsung saja disimak ke slide selanjutnya. Langkah pertama adalah mengenali dan mendefinisikan masalahnya. Misalnya, anggota tim manajemen Audio Blast menyadari kebutuhan akan kapasitas produktif tambahan serta peningkatan ruang untuk persediaan bahan baku dan barang jadinya. Jumlah pekerja dan jumlah ruang yang dibutuhkan, alasan kebutuhan, dan bagaimana ruang tambahan akan digunakan merupakan dimensi penting dari masalah tersebut. Namun, pertanyaan utamanya adalah bagaimana memperoleh kapasitas tambahan itu. Langkah yang kedua adalah identifikasi alternatif sebagai solusi yang mungkin. Langkah ini dibuat dengan membuat daftar dan mempertimbangkan solusi yang memungkinkan. Misalkan, kepala produksi dan insinyur konsultan mengidentifikasi kemungkinan solusi-solusi yang ada. Langkah yang ketiga adalah mengidentifikasi biaya dan manfaat terkait dengan setiap alternatif yang layak. Pada langkah ketiga ini, biaya dan manfaat yang terkait dengan setiap alternatif yang layak diidentifikasikan. Pada titik ini, biaya yang jelas tidak relevan dapat dihilangkan dari pertimbangan. Asumsikan Audio Blast menentukan bahwa biaya pembuatannya $20.000, pengeras suara meliputi direct material sebesar $60.000 dengan direct labor sebesar $110 dan variable overhead sebesar $10.000. Maka total keseluruhannya adalah $180.000.
Langkah yang keempat yaitu perkiraan biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Untuk perbandingannya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dapat dilihat bahwa alternatif keempat terus memproduksi secara internal dan menyewa lebih banyak ruang dengan menelan biaya $370.000, sedangkan alternatif kelima menghabiskan dana sebesar $360.000. Langkah yang kelima adalah menilai faktor kualitatif. Meskipun biaya dan pendapatan yang terkait dengan alternatif itu penting, mereka tidak menceritakan keseluruhan ceritanya. Faktor kualitatif dapat mempengaruhi keputusan manajer secara signifikan. Faktor kualitatif hanya faktor-faktor yang sulit disebutkan, termasuk hal-hal seperti tekanan politik dan keamanan produksi. Langkah yang keenam adalah pembuatan keputusan. Setelah semua biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif telah dinilai dan faktor kualitatif ditimbang, keputusan dapat dibuat. Jenis biaya berdasarkan tujuan pengambilan keputusan. Berdasarkan tujuan pengambilan keputusan manajemen, biaya terdapat dua kelompok, yaitu biaya relevan dan biaya tidak relevan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang biaya relevan. Data relevan atau relevant cost. Biaya relevan adalah suatu biaya yang terjadi hanya saat suatu alternatif tindakan tertentu, namun tidak terjadi pada alternatif tindakan lainnya. Biaya relevan akan mempengaruhi suatu pengambilan keputusan. Karenanya, biaya relevan harus dipertimbangkan dalam pembuatan suatu keputusan. Biaya relevan atau relevant cost adalah suatu konsep biaya yang dapat digunakan dalam keputusan tertentu yang berhubungan dengan alternatif yang akan dipilih. Dua kriteria biaya relevan adalah yang pertama, diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang. Dari sisi pandang ini, biaya relevan merupakan biaya taksiran. 2. Berbeda di antara berbagai alternatif yang dipertimbangkan, suatu biaya dapat dikategorikan sebagai biaya relevan jika sudah menjadi unsur masuk dalam sebagai item yang diperbandingkan di antara alternatif yang tersedia. Kategori biaya relevan ada 5, yaitu yang pertama, biaya diferensial atau different cost adalah perbedaan atau selisih biaya di antara dua alternatif atau lebih. Yang kedua, biaya tambahan atau incremental cost, yaitu kenaikan atau tambahan biaya yang akan terjadi karena memilih suatu alternatif. Yang ketiga adalah biaya kesempatan, yaitu potensi perolehan keuntungan berupa pendapatan atau penghematan biaya yang hilang karena memilih suatu alternatif, misalnya PT X memiliki ruko. Yang keempat adalah biaya terhindarkan, yaitu suatu biaya yang dapat dihilangkan seluruhnya atau sebagian sebagai akibat dari pemilihan suatu alternatif dalam suatu pengambilan keputusan. Yang kelima adalah pendapatan diferensial, yaitu suatu perbedaan atau selisih pendapatan antara dua alternatif keputusan. Biaya terhindarkan dan biaya kesempatan sering mempunyai hubungan timbal balik di antara alternatif keputusan. Misalnya, harga produk A Rp1.000 per unit, harga produk B Rp750 per unit, selisihnya Rp250. Selisih harga kedua produk tersebut merupakan biaya terhindarkan. Jika memilih produk B karena alternatif itu akan menghindarkan dari pembayaran Rp250. Jika memiliki produk A, maka selisih harga tersebut akan menjadi biaya kesempatan karena pembeli akan kehilangan kesempatan menghemat Rp250. Perilaku biaya dan biaya yang relevan atau cost behavior and relevant cost. Perilaku biaya adalah hubungan antara total dengan perubahan volume aktivitas pada suatu perusahaan. Umumnya, perilaku ini mempunyai 3 jenis perubahan volume kegiatan biaya seperti biaya tetap, biaya semi variabel, dan juga biaya variabel. Jenis-jenis perilaku biaya yang pertama, perilaku biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah suatu biaya yang mempunyai jumlah total secara tetap, meskipun terdapat perubahan volume dari suatu kegiatan tertentu. Biaya tetap dibagi menjadi 2 jenis, yaitu commit fixed cost and discretionary fixed cost. Yang kedua, perilaku biaya variabel atau variable costing.
suatu biaya yang seluruh total nilainya bisa berubah, tapi sebanding dengan adanya volume kegiatan perusahaan seperti biaya bahan baku, dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu engineered variable cost dan discretionary variable cost. Yang ketiga adalah biaya semi variable, merupakan suatu biaya yang memiliki unsur tetap dan juga variabel, yang mana dalam biaya semi variabel ini terdapat biaya tetap yang tergolong sebagai jumlah biaya minimal untuk penyediaan jasa. Dalam metode biaya terdapat 3 pendekatan untuk menghitung perilaku biaya, yaitu yang pertama, metode titik tertinggi dan terendah. Untuk bisa memperkirakan fungsi biaya, maka analisa biaya di dalamnya harus bisa dilakukan dengan cara tingkat kegiatan yang paling tinggi nilainya, yang mana cara tersebut akan membandingkan tingkat kegiatan terendah di masa lalu. Oleh karena itu, selisih yang ada pada biaya ini akan termasuk ke dalam suatu biaya variabel. Yang kedua adalah metode biaya berjaga. Metode yang dilakukan dalam hal ini akan memanfaatkan perhitungan pada biaya yang tetap harus dikeluarkan, meskipun perusahaan tutup untuk sementara waktu, namun produknya harus disamakan dengan nol atau tidak ada sama sekali. Yang ketiga adalah metode kuadrat terkecil. Untuk menggunakan metode ini diperlukan hubungan antara biaya dengan volume aktivitas. Dalam hal ini juga akan terbentuk garis lurus dengan adanya persamaan garis regresi Y sama dengan A plus BX, sehingga pada huruf Y akan diartikan sebagai variabel tidak bebas yang perubahan di dalamnya akan ditentukan oleh perubahan variabel X, yakni variabel bebas. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam biaya relevan antara lain: A. Biaya-biaya masa lalu atau historis dapat membantu sebagai dasar untuk membuat prediksi. Namun, biaya-biaya masa lalu tersebut selalu tidak relevan ketika membuat keputusan yang bersifat masa depan. Yang B, alternatif-alternatif berbeda dapat dibandingkan dengan memeriksa perbedaan-perbedaan total pendapatan dan biaya masa depan yang diharapkan. C. Tidak semua pendapatan dan biaya masa depan yang diharapkan adalah relevan, sehingga pendapatan dan biaya yang diharapkan tidak berbeda di antara alternatif-alternatif pilihan dianggap tidak relevan dan dapat dihilangkan dari analisa. D. Mengingat tingkat kesulitan pengukurannya, titik berat yang tepat harus diberikan untuk faktor-faktor kualitatif dan faktor-faktor kuantitatif non-keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang diambil manajemen meliputi berbagai macam dan jangka waktu. Misal, keputusan dalam kegiatan operasi rutin atau keputusan yang diambil dalam masalah-masalah khusus. Pengambilan keputusan rutin pada umumnya terjadi dan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan operasi perusahaan yang bersifat teratur dan rutin. Pengambilan keputusan khusus pada umumnya bersifat tidak teratur, dibandingkan dengan keputusan operasi perusahaan secara periodik bersifat khusus. Pengambilan keputusan banyak jenisnya. Saya akan membahas mengenai yang pertama, yaitu keputusan untuk membuat atau membeli produk. Manajemen sering dihadapkan pada persoalan yang berkaitan erat dengan penggunaan bahan produksi. Misal, untuk perusahaan perakitan adalah masalah penggunaan suku cadang. Apakah perusahaan akan membuat sendiri karena memang perusahaan mempunyai fasilitas untuk membuat suku cadang, atau membelinya dari perusahaan lain? Jika fasilitas perusahaan untuk suku cadang tersebut telah mencapai kapasitas penuh, maka untuk memenuhi kebutuhan proses produksi karena meningkatnya volume penjualan perusahaan sudah tidak memungkinkan, maka tidak mengherankan jika perusahaan terpaksa memenuhinya dengan cara membeli dari perusahaan lain. Akan tetapi, dalam hal kapasitas perusahaan masih memenuhi untuk memproses meningkatnya volume penjualan, maka keputusan untuk membeli suku cadang dari luar harus mempertimbangkan biaya diferensial dan kemungkinan fasilitas perusahaan yang menganggur. Proses pengambilan keputusan mengenai alternatif membeli atau membuat sendiri suatu produk mempertimbangkan: pertama, terdapat kapasitas yang masih nganggur; kedua, memiliki kemampuan untuk membuat produk sendiri; yang ketiga, yaitu biaya tetap masih belum terserap secara penuh; dan yang keempat, ada tawaran produk yang sama di pasar.
Kemudian, keputusan yang kedua adalah keputusan menerima pesanan khusus dengan harga lebih murah dari harga biasanya. Menerima atau menolak pesanan khusus adalah dua alternatif keputusan yang ada kalanya dihadapi oleh manajemen. Pesanan khusus adalah pesanan di luar penjualan normal, biasanya dengan harga yang lebih rendah dari harga jual normal. Keputusan tentang harga jual produk jangka panjang harus mendasarkan pada pertimbangan full cost. Tetapi dalam jangka pendek, penentuan harga jual dapat dilakukan dengan hanya mempertimbangkan differential cost. Oleh karena itu, pesanan khusus mungkin menarik, meskipun harganya lebih rendah dari harga jual normal. Keputusan yang ketiga adalah keputusan mempertahankan atau menutup segmen. Kasus lain, analisis keputusan yang dapat dibuat dengan menggunakan konsep biaya relevan adalah keputusan mempertahankan atau menutup segmen. Model analisis ini kemudian dapat dimodifikasi untuk keputusan lain yang sejenis. Misalnya keputusan mempertahankan atau menghapuskan suatu produk, dan lain sebagainya. Untuk keputusan menutup segmen, digunakan konsep biaya terhindarkan. Untuk memutuskan menutup atau mempertahankan segmen yang rugi, secara umum dapat digunakan kriteria keputusan sebagai berikut. Yang pertama adalah jika biaya terhindarkan lebih besar dari margin kontribusi departemen yang ditutup, maka departemen dapat ditutup. Yang kedua, jika biaya terhindarkan lebih kecil dari margin kontribusi departemen yang ditutup, maka departemen yang rugi sebaiknya dipertahankan. Kemungkinan ketiga yaitu jika biaya terhindarkan sama dengan margin kontribusi departemen yang ditutup, maka manajemen dapat mempertimbangkan informasi lain untuk menutup atau mempertahankan. Keputusan yang keempat adalah memproses lebih lanjut, split off, atau langsung menjual. Dalam suatu perusahaan, ada kemungkinan beberapa produk akan diproduksi secara bersama-sama dari bahan baku yang sama atau dari satu proses produksi yang sama. Kondisi seperti itu disebut sebagai joint product atau co-product. Saat dapat dipisahkannya produk-produk itu dari proses produksi disebut dengan split off point. Biaya yang timbul dari proses produksi sebelum split off point disebut joint cost atau common cost. Contoh perhitungan keputusan menjual atau memproses lebih lanjut hasil produksi. Di sini, Apple Time memiliki apel yang kemudian diurutkannya menjadi salah satu dari 3 kelas, A, B, dan C, berdasarkan kondisinya. Apple Time harus memutuskan apakah akan menjual apel grade B secara terpisah atau mengolahnya menjadi isian pie. Perusahaan biasanya menjual apel grade B di 120 per 5 pound dengan harga per unit yaitu 1,25. Jika apel diolah menjadi isian pie, maka hasilnya adalah 500 kaleng dengan biaya tambahan 0,24 per kaleng. Biasanya pembeli akan membayar 0,90 per kaleng. Di sini dipertanyakan berapa kontribusi pendapatan dari penjualan apel grade B dalam kantong seberat 5 pound, yaitu adalah dengan menghitungnya yaitu 1,25 dikali 120, maka revenue from apple in bags yaitu 150. Yang kedua adalah berapa kontribusi pendapatan dari pengolahan apel grade B menjadi isian pie. Perhitungan yaitu revenue dari pemrosesan lebih lanjut yaitu 0,90 dikali 500 yaitu 450, kemudian biaya dari pemrosesan lebih lanjut yaitu 0,24 dikali 500 yaitu 120, kemudian income dari pemrosesan lebih lanjut yaitu 450 dikurangi 120 dari biaya pemrosesan lebih lanjut tadi yaitu income-nya sebesar 330. Kemudian kesimpulannya adalah Apple Time lebih baik mengolah apel grade B menjadi isian pie karena perusahaan akan menghasilkan pendapatan lebih besar yaitu 330 ketika mengolah isian pie dibandingkan hanya mendapatkan 150 ketika menjual apel biasa.